Untuk mengetahui prospek dan rekomendasi komoditas, kita telah bersama Nanang Wahyudin, Research and Development Coordinator Valbury Asia Futures. Ya, Pak Nanang, bagaimana perbandingan transaksi emas awal pekan ini dibanding pekan lalu? Pak Nanang? Siap, masuk, ya. Ya, bagaimana perbandingan transaksi emas awal pekan ini dibanding pekan lalu, Pak? Iya, kita lihat tekanan dialami oleh harga emas sudah terlihat di sesi perdagangan akhir pekan lalu, tepatnya di hari Jumat, karena kita lihat serangkaian data ekonomi khususnya dari data ekonomi Amerika, yaitu retail sales maupun consumer sentiment maupun juga data sampai Amerika baik, dan dari sini melihat di awal pekan ini reaksi pasar mengalami tekanan harga emas dan juga dolar juga mengalami potensi untuk menguat, khususnya indeks dolar sendiri untuk berpotensi bergerak di atas 92.80 area yang jadi resistennya dia, di mana hal ini terjadi tidak untuk kemungkinan akan mencoba menempuh area 93-nya. Sentimen kemungkinan besar masih kekhawatiran pasar terhadap pandemi varian Delta yang cukup meluas saat ini, ditambah lagi juga kita lihat hal ini juga kekhawatiran pasar terhadap langkah-langkah bank sentral khususnya ECB maupun juga BOJ dan RBA sendiri ini belum mengambil langkah seperti yang dilakukan oleh The Fed, di mana dalam rapat kebijakan yang pekan lalu minutes-nya disampaikan bahwa akan mempertimbangkan kembali pengetatan dengan melihat laju inflasi dan juga tingkat lapangan kerja. Di satu sisi, market juga akan mempertimbangkan kembali bagaimana rapat kebijakan yang akan dilakukan The Fed di akhir bulan ini, tepatnya tanggal 27 dan tanggal 28. Bersamaan juga di pekan depan itu juga merilis data tenaga kerja Amerika. Dan bila pun ini terjadi, potensi harga emas di pekan ini kemungkinan besar akan terjadi bergerak di bawah 1.800, begitu, Pak. Ya, seperti apa rekomendasi Anda untuk investasi emas di bulan Juli? Untuk bulan Juli kita perkirakan tekanan emas masih dalam rentan level kisaran 1760 sampai dengan 1840, dan paling tidak sampai dengan sesi perdagangan pekan ini ataupun di akhir pekan di pekan Juli ini masih berada pada sebuah rentan harga tersebut. Paling tidak di sini ada potensi yang perlu diperhatikan adalah di 1760. Bila area tersebut masih dipertahankan, maka bisa menjadi sebuah area untuk melakukan buying. Tapi ketika ada penutupan hari yang berada di bawah 1760, itu adalah potensi kita untuk melakukan aksi sell. Dan sebaliknya, kalau berada di area 1830, 1840 dipertahankan, itu menjadi sebuah area sell, di 1760, 1770 area buy, sedangkan di 1830, 1840 menjadi area jual, dan ini masih berada di area tersebut dan cenderung di pergerakan Juli masih dalam sebuah rentan konsolidasi. Momentum pasar kemungkinan akan terjadi perubahan fluktuasi di pekan depan bersamaan dengan Fed meeting dan data non-farm Amerika. Ya, lalu bagaimana Anda melihat peluang CPO menguat dengan pengaruh pembatasan ekonomi? Iya, kita lihat efek dari kenaikan harga CPO saat ini cukup dalam 2 pekan terakhir, memasuki 2 pekan terakhir cukup signifikan. Imbas dari kita lihat dari sebuah pembatasan wilayah khususnya di Malaysia dan Indonesia membuat harga CPO-nya sendiri mengalami kenaikan, dan hal ini juga berimbas juga berkurangnya supply, dan ini juga membuat kenaikan harga. Dan paling tidak di sini menjadi sebuah target di angka 4.200, 4.100, saat ini menjadi sebuah critical 4.100, dan paling tidak mengejar area 4.300 sampai dengan 4.500 menjadi sebuah titik poin psikologis resisten ya. Di satu sisi juga kita melihat perkembangan terbaru wilayah Asia Tenggara sendiri melalui pandemi ini membuat kekhawatiran pasar dan masih menopang kenaikan harga CPO sendiri, dan juga itu akan berimbas pada kenaikan harga olein juga di dalam negeri, begitu. Ya, seperti apa rekomendasi Anda untuk investasi CPO dan olein pekan ini, Pak Nanang? Iya, dengan kondisi ada saat ini masih bisa dikatakan sebuah rekomendasi, bisa dikatakan masih ada buy on week. Untuk kita melihat potensi yang perlu diperhatikan adalah beberapa resisten yang kemungkinan besar bila ini sudah tercapai, apakah potensi untuk breakout kembali. Bila ini masih kita lihat perkembangan terbaru pandemi, dan juga kita melihat lagi dari sisi komparasi dengan mata uang juga, apakah ini masih terus akan berimbas terhadap kenaikan harga CPO. Dan kalau saya melihat potensi kenaikan masih akan cenderung ada, tapi sudah memasuki batasan level-level area tertentu yang tertingginya, dan kemungkinan besar ada peluang untuk coba koreksi, dan mungkin itu yang perlu kita perhatikan juga di 4.300 sampai dengan 4.500, sebuah resisten yang cukup kuat, begitu.
Bagaimana dengan prediksi permintaan kakao dan robusta pekan ini dengan pengaruh ekonomi global, Pak Nanang? Iya, kita lihat efek dari pandemi ataupun juga kita lihat kondisi ekonomi saat ini masih memberi suatu rasa kekhawatiran. Kita lihat juga efek pandemi juga memberi sebuah tekanan terhadap harga kakao, tapi tidak dengan robusta. Robusta mengalami kenaikan ketika sebuah permintaan juga cukup meluas terhadap kopi, tetapi dengan harga coklat kakao sendiri di sini kemungkinan besar masih akan tertekan karena efek dari musim kita lihat efek dari berkurangnya permintaan, dan ini juga mempengaruhi pergerakan dari harga kakao, tetapi berbanding terbalik dengan harga robusta sendiri yang masih terus mengalami penguatan hingga perdagangan akhir bulan ini karena kondisi supply begitu. Baik, terima kasih informasi dan analisanya Nanang Wahyudin, Research and Development Coordinator Felbury Asia Futures.